Jadi karena manusia itu hidup. Kenapa manusia hidup? Karena ada pula yang mendorong manusia untuk hidup. Ada makan, ada minum. Jadi penyebab awal dikajilah segala. Kenapa manusia bisa hidup? Ada makan, ada minum. Kenapa dia bisa ada makan, ada minum? Cukup begitu saja? Tidak. Kenapa? Karena dia dilahirkan oleh orang tuanya. Nah, sebab akibat. Kenapa dia dilahirkan oleh orang tuanya? Ada nenek moyangnya sampai kepada Nabi Adam. Kenapa ada Nabi Adam? Karena dari tanah yang diciptakan oleh Tuhan itu dihembuskan roh. Jadi kalau disusun sebab penyebab sampailah pada penyebab yang terakhir. Penyebab yang terakhir itu ilmuwan filsafat nggak bisa jawab lagi. Sebabul awal yang ujung-ujungnya ada faktor X yang mendorong terjadinya kehidupan berjalan di alam semesta ini. Apa dia mendorong itu? Penyebab pertama, sesuatu yang tidak tampak. Faktor X yang berada di belakang alam. Jadi di belakang alam kita ini ada kekuatan yang tidak nampak. Tapi kekuatannya dahsyat. Karena dia tidak nampak, maka para ilmuwan menyebutnya faktor X. Ada faktor X yang mendorongnya. Nah, faktor X ini tak bisa lagi dijawab oleh para ilmuwan seperti apa. Dan namanya siapa? Nah, jadi para ilmuwan itu hanya bisa menjawab dari yang 6 ini. Yang Mr. X yang di belakang alam semesta itu apa sifatnya? Sifatnya yang pertama itu actus purus. Keberadaannya itu murni. Sedangkan keberadaan kita ini sementara. Kalau keberadaannya murni, dahulu dia ada, sekarang dia ada, setelah alam semesta ini kiamat dia tetap ada. Itu namanya keberadaannya murni. Disebut actus purus. Di dalam bahasa Arab inilah yang disebut dengan wujud. Nah, dalam bahasa Arab. Tapi karena kita mau berdialog dengan orang Inggris, tidak usah disebutkan wujudnya. Yang pakai bahasa ini saja. Nanti mereka nggak percaya kepada kita. Karena kita mau berdakwah kepada mereka, bagaimana kita menjadikan mereka jadi mu'allaf. Nanti kalau untuk kelanjutan, baru sebetulnya dalam bahasa Arab, yang actus purus itu keberadaan Allah itu murni, actus itu keberadaan, purus itu pure, murni. Itu dalam bahasa Arabnya wujud itu. Tapi belakangan itu. Jangan ketahuan dari awal, nanti dia tak percaya dengan kita. Dan istilah-istilah ini dipakai oleh orang ateis. Istilah-istilah ini dipakai oleh orang komunis. Dipakai oleh orang agnostik dan dipakai oleh orang filsafat bagian metafisika. Meta artinya di belakang, fisika benda-benda yang tampak. Jadi di belakang benda-benda yang tampak, meta itu di belakang. Di belakang benda-benda yang tampak itu ada kekuatan yang tidak bisa diperkirakan oleh manusia. Tapi ada yang disebut dengan Mr. X itu tadi. Nah, gitu. Jadi dia actus purus. Nah, kalau dia actus purus yang kedua, bagaimana sikapnya? Kekuatan di belakang alam semesta ini sifatnya adalah independence, itu artinya berdiri sendiri. Jadi kalau ada orang menyebut ini organisasi kita ini organisasi independen nih, berarti organisasinya tidak dibantu oleh pemerintah, tidak dibantu oleh perusahaan, dia berdiri sendiri. Itu namanya independence. Nah, independen ini di dalam bahasa Arabnya setara dengan qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Begitu rupanya. Pertanyaannya terus kalau orang ateis ini, kok bisa Tuhan itu berdiri sendiri? Tanyakan kepada dia. Pernah belajar matematik? Pernah.
Dari mana datangnya angka 1? Nah, orang matematik nggak bisa jawab. Ujung-ujungnya dia akan menjawab, ya angka 1 itu memang sudah ada. Muncul dengan sendirinya. Nah, kenapa Anda percaya angka 1 itu muncul dengan sendirinya, tapi tidak percaya bahwa kekuatan di belakang alam itu muncul dengan sendirinya? Berarti Anda tidak logis. Nah, itu. Karena orang-orang ateis ini berdasarkan akal saja, otak, secara matematik, secara fisika, mau dia. Nah, jadi selalu dia bertanya, kadang-kadang terkejut kita banyak. Apa katanya pertanyaan orang ateis itu? Katanya, nah, siapa yang menciptakan Tuhan? Katanya. Kan terkejut kita dibuatnya tuh. Siapa yang menciptakan Tuhan? Katanya. Mengapa orang ateis itu bertanya siapa yang menciptakan Tuhan? Karena berdasarkan hukum sebab akibat, yang ini disebabkan oleh yang ini. Nah, jadi hukum sebab akibat itu namanya daur. Ini dari sini. Nah ada lagi nih. Tak bercinta lagi, tak bertinta lagi. Yang ini, nah ini dari sini. Kuat sedikit ya. Ini dari sini. Yang ini dari sini. Nah, ini cucunya. Cucu berasal dari apa? Cucu berasal dari ayahnya. Ayahnya berasal dari neneknya. Neneknya berasal dari Adam. Terus menerus cucunya lagi. Cucunya lagi. Cucunya lagi. Terus berputar. Jadi hukum sebab akibat itu berputar terus menerus. Ini namanya dur dalam bahasa Arab. Daurah. Tapi ada lagi, ini metode materialisme artinya. Serba benda. Hukum serba benda. Lisme. Jadi katanya everything is matter. Segala sesuatu itu hanya benda. Nothing without matter. Tidak ada sesuatu apapun tanpa benda. Jadi dia mau anggap Tuhan kita itu benda. Sehingga dia tanyakan, nah, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Nah, kita jawablah, Tuhan kami itu independen. Qiyamuhu binafsihi. Kok bisa dia independen? Tak percaya kami. Lalu tanya kepada dia, angka 1 itu asalnya dari mana? Anda yang ahli sains. Angka 1 asal dari mana? Ya memang sudah ada. Ada dengan sendirinya angka 1. Kan lambangnya itu 1. Bisa 1 meja, bisa 1 kursi, itu baru lambang itu 1. Ada di mana angka 1 itu? Dia katakan angka 1 ada dengan sendirinya. Nah, kenapa Anda percaya angka 1 ada dengan sendirinya, berdiri sendiri? Anda tak percaya bahwa kekuatan dari alam semesta itu di sebalik itu ada dengan sendirinya. Nah, akhirnya terpukul mentalnya. Oh iya ya. Jadi selama ini bagaimana kalian orang ateis? Selama ini menurut kami Tuhan itu tidak ada. Alam ini ada enggak? Ada. Nah, saya pertanyakan kepadamu. Bisakah alam yang ada ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada? Masuk akal atau tidak? Alam ini ada, tapi diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Masuk akal enggak? Nah, jangan dikatakan ilmiah sekali orang ateis. Padahal bodoh juga dia tuh. Iya. Masa kursi ini ada diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada? Lalu muncul saja kursi. Pluk, muncul. Logis enggak? Enggak logis. Sesuatu yang ada itu harus ada yang mengadakannya. Kursi ada yang mengadakannya. Siapa? Tukang kursi. Tukang kursi ada lagi yang mengadakannya. Ayah ibunya itu pun dilatih lagi. Bagaimana dia bisa membuat kursi yang baik? Mustahil sesuatu itu ada diciptakan oleh yang tidak ada. Yang tidak ada bisa menciptakan sesuatu yang ada. Enggak logis itu orang ateis. Itu namanya orang ateis apa namanya itu? Brengsek namanya. Brengsek. Barangkali tak masuk akal. Nah, jadi ada model yang kedua, materialisme, namanya idealisme. Idealisme. Jadi
Dalam idealisme ini mengatakan, oh alam ini tercipta dari awal 1, 2, 3, 4 sampai tidak ada akhirnya. Awal dari Nabi Adam sampai cucunya sampai tidak ada akhirnya. Begitu juga bumi, ada dia tercipta sampai tidak ada akhirnya. Logis atau tidak? Tidak bisa. Setiap yang berawal pasti berakhir. Itu sudah hukum alam. Setiap ada awal pasti ada akhirnya. Ini katanya awalnya sih yang ada, akhirnya tidak ada. Tak logis sama sekali. Kalau ini ada awalnya akhir tapi dia memutar di situ-situ saja, yang disebut dengan everything is matter. Segala sesuatu itu haruslah benda. Nothing without matter. Tidak ada sesuatu pun yang bukan benda.